Hai, selamat datang di podcast Ruang Berbagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uki, tuan rumah dari podcast Ruang Berbagi. Nah, teman-teman yang baru bergabung di channel Si Bali Pari, konten ini adalah konten Ruang Berbagi. Konten Ruang Berbagi adalah konten yang diinisiasi oleh komunitas dari Si Bali Pari. Nah, konten Ruang Berbagi ini merupakan konten diskusi dengan para teman-teman narasumber. Sedangkan Si Bali Pari sendiri adalah sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, meliputi pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat daerah. Dalam kondisi tersebut, Si Bali Pari bertugas sebagai penyandang dana yang sekaligus dapat menjadi penyalur dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Nah, di podcast Ruang Berbagi ini sudah edisi yang ke-8. Nah, kita kedatangan tamu yang spesial karena diskusi kali ini melibatkan orang lintas provinsi. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman yang ada di Majene, terkhusus di Sulawesi Barat. Sekarang kita akan diskusi sama salah satu orang, seorang ketua salah satu komunitas besar di Kota Makassar. Oke, kita sambut beliau, Kak Diat. Halo Kak Diat. Halo Kak. Siap. Apa kabar Kak Diat? Alhamdulillah, biasa. Baik. Nah, tadi ini baru ke sini atau sudah dari tadi Kak di sini? Baru kesini juga. Baru ke sini juga. Baik, siap Kak. Ini teman-teman, kita tag-nya sore di Makassar tentunya, di kantor salah satu perkumpulan besar juga di Makassar. Nah, oke. Tidak berlama-lama, kita akan diskusi langsung dengan Kak Diat. Nah, Kak Diat sendiri, boleh tahu Kak apa kesibukan Kak Diat saat ini? Untuk sekarang sih Kak, freelance, lebih tepatnya ke kesibukan ke relawan sebetulnya. Kesibukan relawan kayaknya. Mantap. Nah, jadi kesibukannya fokusnya di dua ini ya, perkumpulan di dua ini ya. Oh iya Kak. Perkumpulan apa itu Kak? Kalau udah dimention dong namanya. Kalau untuk sekarang perkumpulannya ya lebih ranah ke positif ya Kak. Oke. Negatif juga tidak apa-apa. Kita lebih fokus ke positif saja Kak, perkumpulannya. Apalagi yang namanya dunia relawan ya, membantu orang-orang. Oke, siap. Mungkin begitu Kak. Oke, siap. Boleh dimention dong Kak namanya, nama perkumpulannya apa? Untuk sekarang kita lebih fokus ke komunitas atau pralembaga yang alhamdulillah besar di Makassar, namanya itu IKASA Makassar. Ikatan Pemuda Peduli Sosial Makassar. Siap. Dan satunya lagi apa? Nggak apa-apa disebut ini Kak? Nggak apa-apa. Kita fokus IKASA Makassar saja. Oh, IKASA Makassar. Yang satu kan saja kan. Oke, baik. Nah, sebelum kita panjang lebar diskusi dengan Kak Diat, boleh nih kita tahu bagaimana sih Kak Diat dalam proses pembentukan dari kecil sampai saat ini. Nah, boleh tahu Kak, ini Kak Diat asli orang mana Kak? Kalau saya campuran Kak. Wih, campuran, ada Belgianya, Prancisnya. Nah, aman. Cuma campurannya itu tetap Sulawesi Selatan. Oke, baik, siap Kak. Jadi antara Goa dan Takalar. Ya. Untuk orang tua ayah itu Goa, ibu Takalar. Oh, siap Kak. Nah, kalau boleh tahu Kak, lahir tumbuh dan berkembangnya Kak Diat itu di mana Kak? Di Makassar Kak, di Goa Kak, di Takalar? Lahir itu di Takalar, 31 Maret tahun 2000. Pas masuk sekolah TK bertumbuh itu juga di Takalar. Masuk di sekolah dasar SD itu sudah masuk di Goa. Dan sebelum tamat SD kembali lagi ke Takalar, pindah sekolah. Nomaden ya. Sampai tamat SMA full Takalar. Iya. Berarti bisa dibilang dominan ke Takalar. Sampai saat ini Kak masih pulang balik Takalar? Iya, sampai saat ini Kak. Nah,
Ini kan Kak, kalau boleh tahu, ini kan saya juga secara pribadi di narasumber-narasumber saya juga yang kemarin, saya pun secara pribadi selalu beranggapan apa yang dilakukan dan aktivitasnya Kak Dihiyat saat ini bisa saja adalah pembentukan dari apa yang dilakukan Kak Dihiyat pada saat masa-masa kecil dulu. Nah, boleh tahu Kak, mungkin di fase-fase sekolah memang Kak Dihiyat aktif kan dalam organisasi mungkin pelajaran mungkin atau apapun? Mulai dari SD ya Kak. Oke. Karena TK mungkin masih pengembangan diri. SD itu minat untuk organisasi langsung masuk pramuka. Oke. Jadi dari SD sudah terjun di pramuka. Baik. Sampai SMA. Sampai SMA kan? Iya. Wah, berarti khatam ini dasar dharmanya. Masya Allah. kita sebutkan dasar dharma ini. Terus di SMP full semua organisasi sekolah itu pasti ada Dihiyat di dalam. Masya Allah, keren. Dan selalu menjabat ya. Walaupun ditolak tetap disuruh menjabat sama guru. Mulai dari OSIS, pramuka, bahkan PMR, paskibraka sekolah, itu pun semua, bahkan ada yang namanya polisi sekolah. Iya, polisi sekolah. Itu dinaungi sama Polres Takalar juga. Jadi saya juga ditunjuk sebagai ketuanya. Di sana ya? Iya, dan langsung dari Pak Kapolsek yang menunjuk. Luar biasa memang kali. Berarti sejak dini memang sejak usia dini memang rasa kepercayaan orang terhadap Kak Dihiyat ini sudah mulai tergambarkan. Keren. Insyaallah. Nah, terkait prestasi Kak, ini sedikit mungkin terkait prestasi lah, mungkin kita senggol sedikit. Memang Kak Dihiyat memang fokus ke organisasi atau mentereng juga nih di prestasi pelajaran. Untuk prestasi di TK itu pernah juara 1 se-kabupaten untuk matematika. Wih, keren. Untuk anak TK. SD matematika juga sama lomba puisi. Tingkat kabupaten juara 1 juga alhamdulillah. SMA SMP pun masih di 2 besar. SMA ini memang lebih fokus ke organisasi. Mantap kan. Tapi secara tidak langsung memberikan penggambaran kalau memang jalan organisasi tapi tetap juga jalan prestasinya. Iya. Mulai dari kecil. Nah, kalau boleh tahu Kak, ini kan kita tarik sedikit ke ranah keluarga. Iya. Ranah keluarga. Kalau boleh tahu Kak Dihiyat ini ada berapa bersaudara? Kalau saya 2 Kak. 2 Kak. Iya. Anak keberapa? Saya anak pertama. Anak pertama dari 2 bersaudara. Ada 1 adiknya teman-teman. Nah, bicara terkait didikan Kak, kalau boleh tahu. Ini kan saya selalu memahami Kak, terkadang kita itu akan terbentuk oleh bagaimana caranya orang tua mendidik kita. Ini kan selama ini Kak Dihiyat organisasi. Apakah memang seperti itu yang diajarkan oleh orang tua atau bandel nih kira-kira? Ini sudah belajar organisasi lagi gitu ya? Gimana Kak? Jujur Kak, mulai dari SD sampai SMA itu saya orangnya sering dilarang keluar. Dilarang keluar rumah apa segala macam, bahkan ikut organisasi itu pun dilarang. Alasannya kenapa Kak? Mungkin disuruh lebih fokus ke belajar. Karena memang rata-rata orang tua untuk pandangan ke organisasi sekolah itu tidak seberapa. Lebih fokus ke pendidikan saja kalau untuk orang tua. Tapi alhamdulillah pada saat SMP mereka tahu saya yang jadi ketua OSIS itu waktu. Nah, di sana mereka sudah mulai percaya. Ada momentum kali. Betul. Ada momentum bagaimana caranya membuktikan ya, membuat mereka bangga dengan organisasi betul, yang dipilihkan. Karena waktu itu saya izin untuk mencalonkan wakil ketua OSIS. Tapi kata-kata dari orang tua itu agak entah mengejek atau bagaimana. Katanya, untuk apa jadi wakil? Wakil itu tidak ada artinya. Apalagi ranah OSIS. Yang diprioritaskan itu adalah ketua OSIS. Itu yang tertanam di kepala saya Kak. Pada saat kembali ke sekolah SMP, langsung saya batalkan untuk wakil. Saya mau jadi 01. Dan alhamdulillah
naik juga Kak. Oke, naik. Jadi sebenarnya memang ada proses pelarangan dari orang tua, tapi karena ada proses membuktikan. Lagi-lagi teman-teman di situ poinnya. Bagaimana caranya kita secara personal membuktikan ke orang tua terkhusus dan membuat mereka bangga dengan jalur dan pilihan yang kita pilih. Oke Kak, keren. Nah, sedikit lagi Kak di orang tua. Apakah memang di orang tuanya Kak Divya seorang yang mendikte? Contoh, harus masuk sini kan? Harus masuk sini kan? Kayak gitu. Apakah memang tipikal seperti itu atau gimana? Mereka lebih dominan mengarahkan Kak. Oke. Jadi mereka bertanya ke anak-anaknya mereka kita ini minatnya apa? Oke. Mungkin pelajaran Kak atau di seni, bahkan di organisasi. Jadi waktu itu saya ditanya, saya jawab ketiganya. Saya minat semua. Jadi mereka bilang ya udah jalani saja. Di mana kamu nyaman, kamu merasa enak bahwa dirimu memang di sana, silahkan. Tapi dengan catatan, jangan nakal, jangan keluar jalur. Gitu Pak. Oke, berarti yang bisa saya sedikit ambil ambil kesimpulan bahwa orang tuanya Kak Dian ini adalah orang tua yang semi konvensional lah. Maksudnya tetap mungkin memberikan pengarahan dan lain-lain sebagainya, tapi tidak terkesan memaksakan. Memberikan penjelasan ini selalu ada konsekuensinya ya. Ini dan ini gitu. Keren kan. Nah, sedikit lagi Kak. Ini saya karena tiba-tiba teringat. Ini kan Kak Dian anak pertama nih. Nah, kira-kira adakah yang kayak seolah kenapa ya kayak gini gitu. Apakah memang ada dorongan dari orang tua yang kok pikirkan ya itu anak pertama dan lain-lain gitu. Iya Kak. Sebenarnya kalau untuk perasaan atau prasangka yang seperti itu bukan dari orang tua sebenarnya, jatuhnya sama diri sendiri. Jadi jujur Kak, saya kalau di rumah itu bawaannya berpikir terus, jadi overthinking orangnya. Saya jadi beban ini, saya saya anak pertama. Tapi alhamdulillahnya Kak, adik saya ini kan cewek, alhamdulillah sudah menikah. Jadi beban untuk saya juga alhamdulillah berkurang. Jadi saya fokusnya lebih ke orang tua lagi sekarang. Jadi waktu SMA saya ngikut sama ayah, itu langsung kerja. Terus tamat SMA juga ikut sekalian langsung estafet lah pekerjaan. Karena pekerjaannya itu cuma galian C. Jadi alhamdulillah saya sudah istilahnya khatam di pekerjaan tersebut. Makanya saya dipindah alihkan. Jadi setiap pekerjaan untuk galian seperti itu, galian C, sudah bukan ayah yang terjun. Itu semua saya yang diamanahkan. Jadi sampai sekarang Kak, kalau ada pengurusan untuk lahan atau apa galian untuk galian C, itu semua langsung ke saya, tidak mesti melalui ayah lagi. Keren Kak, keren. Kenapa saya tertarik untuk membahas itu Kak sebelum kita pindah ke pembahasan yang lain, karena gimana Kak ya, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, mulai dari pembentukan diri, terus kepercayaan orang sama Kak Dian, sampai di titik ini yang diberikan kepercayaan oleh teman-teman untuk menjadi seorang kedua. Nah, sudah di-mention tadi ya, nama komunitasnya apa? IKASA. Nah Kak, kita pindah ke IKASA sekarang. Ini sudah berapa bulan menjabat Kak jadi ketua IKASA? Awal terpilihnya itu Kak awal Maret 2022. Awal Maret 2022 awal terpilih. Resminya itu sebelum puasa. Ya, jadi resmi sebelum puasa. Jadi berselang 1-2 bulan lah. Baik, keren. Berarti sudah ada 2 bulan ini, 2 sampai 3 bulanan lah. Itu resmi menjabat jadi seorang ketua. Yang notabene teman-teman harus tahu, IKASA ini bukan organisasi kecil ya, organisasi besar. Sudah ada beberapa, lebih daripada 3-4 kalian ya open recruitment Kak. Untuk sekarang ke-6 Kak. Ke-6 sekarang teman-teman. Berarti
kalau kita ini anggotanya sudah banyak ya kawan-kawan. Oke, nah kita cerita tentang IKASA. IKASA apa sih Kak? Tentu mungkin Kak Dijat mungkin bisa lebih menjelaskan apa nih IKASA, dari kapan terbentuknya. Ya Kak, untuk IKASA sendiri itu awalnya saya juga bingung IKASA itu apa. Karena saya masuk IKASA satu pekan sebelum open recruitment. Jadi saya dapat infonya itu dari teman, bahkan ada terlintas di iklannya di HP saya Kak. Iklannya IKASA Kak. Wah, keren ya. Itu untuk iklan open recruitmentnya di story IG. Jadi saya klik, saya cari tahu, ada komunitas yang seperti ini. Pada saat saya masuk daftar, jujur Kak, tidak ada pun satu orang yang saya kenal untuk masuk IKASA. Jadi saya lalui semua tahap-tahap open recruitmentnya, mulai dari wawancara FGD bahkan sampai meet up dan family outing, saya ikuti Kak. Dan murni tidak ada satu orang pun yang saya kenal. Jadi kita dapat saudara baru itu memang murni di IKASA. Dan IKASA ini bergerak dalam 4 bidang. Jadi kita lebih fokus ke sosial, pendidikan, budaya dan lingkungan. Itu yang mungkin kenapa saya sedikit tahu teman-temannya, karena ya di angkatan ke-6 ini saya juga mencoba. Iya, daftar kemarin nih Kak. Daftar. Masya Allah. Mudah-mudahan ikut voting besok. Amin. Iya Kak. Kenapa? Berarti itu mungkin yang teman-teman biasa sebut sebagai 4 pilar kayaknya. Iya Kak. Itu 4 pilarnya IKASA. Apa tadi itu Kak? Yang pertama itu sosial, budaya, pendidikan dan lingkungan. Kalau boleh tahu Kak, ini berdirinya IKASA, sebelum kita pindah ke bagaimana sih kenapa memilih pilar ini ya? Sebelum kita pindah ke sana, mungkin boleh diinformasikan dulu terbentuknya IKASA itu tahun berapa, kayak gitu kan? Kalau untuk IKASA sendiri sebenarnya kan ada regionalnya di Palembang. Di Palembang itu terbentuk 14 Juni 2015 dan untuk Makassar itu 12 Juli 2016. Jadi ini sekitar hampir jalan 7 tahun. Iya kan. Nah, kalau boleh tahu Kak, ini kan per angkatan kah dia atau gimana dia Kak? Proses open recruitment-nya dia? Untuk dari angkatan 0, kita pakai angkatan 0. Itu angkatan 0 artinya pendirinya IKASA untuk orang-orang Makassar. Jadi sekedar informasi, untuk IKASA sendiri yang saya tahu, yang saya tangkap itu ada 10 orang pendirinya IKASA untuk di Makassar. Jadi kita beri nama mereka angkatan 0. Terus sampai sekarang di angkatan saya itu angkatan 5. Jadi per tahun itu satu angkatan. Per tahun? Iya, per tahun Kak. Untuk sampai angkatan saya itu masih 1 kali setahun open recruitment-nya. Dan insya Allah kita mau inovasi baru, kita bikin program baru. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk IKASA angkatan ke-6 KUKI, angkatan itu Kak, bisa jadi 1 tahun itu sudah ada 2 atau 3 angkatan dalam 1 tahun. Jadi bisa jadi ada angkatan 7 atau 8. Siap. Jadi setiap tahun ya. Ini menurut yang kemarin apa yang sudah dilakukan setiap tahun itu adalah buka open recruitment. Keren ya. Nah, terkait proses open recruitment-nya Kak, ini kan sekarang sudah berlangsung ya, sampai mungkin besok family outing-nya. Bicara terkait 4 pilar tadi, kita kembali ke 4 pilar. Nah, apa nih Kak, kenapa nih memilih 4 ini menjadi sebuah pilar utama dalam bergerak di teman-teman IKASA? Iya Kak, sebenarnya IKASA sendiri itu bisa saya katakan maruf ya. Karena ada 4 fokusnya mereka. Padahal untuk sosial saja ini sudah bisa mewakili sebenarnya. Tapi banyak komunitas lain mereka ada di antara 4 pilar ini. Misal di budaya ada komunitas sebelah, fokusnya memang mereka budaya. Jadi tidak terjun ke sosial. Jadi bagusnya IKASA
mereka punya 4 pilar, jadi mereka bisa merangkap Kak. Oke. Mau terjun kemanapun bisa. Oke. Jadi bukan kita cuma fokus ke sosial, budaya itu kita penting. Oke. Apalagi budayanya Makassar sekarang, saya perhatikan miris sekali Kak, karena lambat laun kayak hampir menghilang. Apalagi pemudanya ini malu-malu sekali bahasa Makassar. Nah, terus ke pendidikan. Kita memang pendidikan ini fokusnya ke anak-anak Kak, entah anak jalanan, anak yatim atau anak yang kurang mampu lah Kak, putus sekolah apa. Kita bukan menyekolahkan, tapi kita mengajar apa yang di sekolah ajarkan. Jadi mereka tidak ketinggalan Kak untuk pelajarannya. Terus yang terakhir itu lingkungan. Lingkungan ini pun kan kita ada namanya Ikasa Cinta Lingkungan. Jadi kita memang ada program besarnya itu Kak, Ikasa Cinta Lingkungan. Kita entah penanaman mangrove kah, pembersihan pesisir pantai, yang jelas bahkan proses pengolahan sampah pun kita semua ajarkan. Oke. Berarti kenapa memilih kenapa 4 pilar ini yang dijadikan konsen? Karena isu ini adalah isu yang penting, yang nggak penting untuk kita diskusikan bersama, yang dijadikan sebagai arah gerakannya teman-teman di Ikasa. Mantap Kak, keren. Nah, kalau boleh tahu Kak, ini kan sudah teman-teman melakukan proses ini angkatan ke-6 kan? Angkatan ke-6. Kalau boleh tahu Kak, kalau dalam proses angkatan 0 sampai 5 itu sudah berapa anggota Kak, kurang lebih? Yang kita nggak bisa hitung yang aktif atau tidaknya, kita hitung secara keseluruhan saja. Kurang lebih kemarin berapa ya? Yang saya lihat di database itu kurang lebih 400-an orang. 400-an orang Kak? Ya. Karena setiap angkatan itu jujur Kak, setiap angkatan itu yang daftar open recruitment itu paling sedikit 80 sampai 90 orang. Paling sedikit. Iya. Karena mereka memang setiap angkatan kemarin untuk jangka open recruitment-nya kan lama. Bisa jadi 3 pekan sampai 1 bulan, 4 minggu, 4 pekan. Khusus di angkatannya ini Kakak, kita kerucutkan, kita perpendek lah jangka waktunya. Jadi dari 1 bulan kita 1 pekan saja. Dan dalam 1 pekan ini pun yang daftar Kak lumayan, ada 60-an orang lebih. Tapi ya yang bertahan itu yang kita terima kemarin itu yang betul-betul ikuti semua tahap-tahapannya. Ada sekitar 37 orang. Keren. Karena ya lagi-lagi kita harus ciptakan orang yang konsisten. Iya, betul Kak. Karena banyak Kak, ini saya masuk ke ranah open recruitment-nya. Yeah. Banyak Kak teman-teman di luar sana yang selalu beranggapan begini. Ini yang berpikir konvensional ya. Ini yang harus kita diskusikan juga Kak. Banyak orang-orang di luar sana yang beranggapan, kenapa sih kalau berbuat baik ini, kenapa harus diatur dengan harus ikut ini Kak, ikut ini. Ya, gimana ya teman-teman yang menjelaskan ya, kita membutuhkan orang yang komitmen juga gitu. Jangan pada saat diwawancara alasannya masuk isi waktu. Iya, salah. Iya, enggak bisa kita salahkan juga, benar juga. Tapi lagi-lagi pertanyaannya apakah bisa konsisten atau tidak? Karena kalau sudah punya kesibukan lain dan tidak punya hati di sana, ya pasti hilang. Ya, gitu. Betul. Oke Kak, ini kan tahapannya apa saja Kak kalau yang mau bergabung menjadi anggota dari teman-teman Ikasa? Yang pertama itu isi Google Form. Jadi ada beberapa poin di Google Form itu yang kita juga punya penilaian tersendiri. Terus yang kedua ikuti wawancara dan FGD. Yang ketiga meet up. Dan yang keempat itu insya Allah besok kita sama-sama Kak family outing. Itu menjadi satu rangkaian dalam proses penerimaan relawan ya. Berarti puncaknya itu di family outing. Saya tunggu teman-teman ini besok. Teman-teman kemarin juga ya, waktu di meet up kemarin, ada mungkin pembayangannya teman-teman Kak.
kenapa ini kita diajak ke keluar daerah? Gitu. Apalagi kebanyakan mungkin teman-teman yang masih mahasiswa kepikiran, jangan sampai ada perpeloncoan nih, gitu. Gimana nih Kak? Ya, namanya saja Kak, family outing. Oke. Artinya kita ini sistem kekeluargaan lah. Jadi tidak ada istilah peniksaran apa. Kita ini ke sana untuk bersenang-senang. Walaupun ada materi yang dibawakan. Saya sedikit bocoran nih Kak. Jadi salah satu agendanya itu kita nobar nanti di sana. Kita nobar terus kita bakalan pelajari dari film tersebut isu yang ada di dalam film tersebut. Bagaimana nanti kita pandangannya untuk di wilayah Makassar tersendiri Kak. Keren. Nah, itu teman-teman ya, serangkaian dari proses open recruitment, terkhusus teman-teman di KASA dan pada umumnya juga semua teman-teman yang tadi, bukan proses, apalagi teman-teman relawan kan, banyak teman-teman yang salah mindset gitu. Dia selalu membandingkan antara proses rekrutmen atau masuknya di keluarga baru di kampus dan di beberapa mungkin saja organisasi lain dengan komunitas. Gitu. Betul. Dia selalu termindset takut kita pergi gitu. Gitu kan. Padahal momentumnya rekrutmen adalah menambah wawasan. Bagaimana caranya kita juga berbaur masuk ke dalam rumah dan berbaur dengan orang-orang yang ada dalam rumah itu. Keren gak? Keren. Nah, ini kan sudah angkatan ke-6 Kak, luar banyak lah. Kalau boleh tahu Kak, yang paling ada nggak yang usia paling muda? Ini kan jargonnya Kak? Muda, kreatif, bersemangat. Wah, muda, kreatif, bersemangat. Nah, kalau boleh tahu Kak, usia paling muda? Ada Kak? Usia paling muda itu kita memang tidak mengambil di usia 16. Karena takutnya alasannya berkomunitas, padahal mereka keluar dengan pacar, alhamdulillah. Itu yang bahaya Kak. Jadi kita sepakati mulai dari angkatan 0 sampai sekarang itu minimal 18 tahun. Jadi yang KTP teman-teman. Harus nih legal istilahnya. Oke, siap. Jadi itu Kak, karena panjang sekali pikiran kita Kak, apalagi kita mau terima relawan yang sekolah, walaupun memang tidak menutup kemungkinan mereka punya niat baik apa segala macam, tapi kita lebih baik menghindari kan Kak, yang tidak. Jadi kita memang lebih fokus ke usia 18 tahun paling minimal. Maksimal tidak ada. Maksimal tidak ada ya. Pokoknya kalau teman-teman masih merasa jiwanya muda, kreatif dan bersemangat, ikut teman-teman. Berarti kalau usia paling database-nya nggak? Database ada nggak orang yang paling tua nggak? Contoh? Paling tua itu mungkin di angkatan 0 ya Kak. Karena kan setiap angkatan itu berarti sudah legal, sudah bisa 18 tahun. Jadi setiap angkatan, jadi dari angkatan 0 sampai sekarang bisa jadi sudah ada yang 30-an Kak. Siap. Nah, tapi masih bersemangat. Masih aktif sampai sekarang, apalagi komunikasinya. Keren. Nah, ini kan Kak, kalau bicara terkait gerakan, karena kan di dalam komunitas lain pun juga terkadang ada sistem kepengurusan. Nah, kalau boleh tahu Kak, apakah di KASA juga mengadopsi sistem yang seperti itu atau gimana nih? Karena ada juga perkumpulan yang tidak punya itu, yang istilahnya sekarang kolektif gitu ya. Perkumpulan kolektif yang tidak punya ketua, serta bendahara dan lain-lain. Gimana Kak teman-teman di KASA? Untuk di KASA sendiri memang kita terstruktur Kak. Ada kepengurusan. Jadi mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris umum dan bendahara umum. Dan di bawahnya ini ada beberapa divisi. Yang pertama itu divisi program, yang kedua PSDM. PSDM kan? Iya. PSDM yang memang BK-nya lah, BK-nya kita ini komunitas. Yang ketiga fundraising, yang keempat humas, dan yang kelima itu Menfo kayaknya. Jadi 5 divisi. Ya. Jadi untuk kepengurusan itu total ada 9 orang yang jadi pengurus. Total ada 9 orang. 9 orang kan? Iya. Untuk pengurus intinya. Lain lagi anggota-anggota semua.
berarti di 4 tambah 5 kan? Iya Kak. Keren. Itu setiap tahun kah berganti kah atau gimana? Kita kan ada MUBES istilahnya Kak. Jadi apa? Kita sepakati nanti di MUBES berapa divisi yang akan kita buat berangkatan. Jadi bebas dari angkatan, misal kemarin angkatan Kak setelah terpilih kita memang berembuk. Tetap mau peradakan divisi ini atau tidak. Kemarin itu kita bahkan hampir coret yang namanya divisi fundraising. Tapi berpikir lagi, kalau tidak ada ini Kak, di mana kita mau dapat untuk pengelolaan uang, untuk distribusi atau implementasi lainnya. Jadi kita tetap pertahankan dan alhamdulillah ada orang yang bersedia. Dan di antara anggota lain Kak, saya rasa mereka ini yang menjabat juga sangat berkompeten sampai sekarang. Berarti setiap tahun ya berganti? Iya, setiap tahun berganti kita lakukan musyawarah besar untuk menentukan divisi apa. Iya. Berarti di situ juga Kak proses pemilihan itu? Iya Kak, pas di MUBES. Keren. Nah, kalau boleh tahu Kak, ini kan kemarin di-mention teman-teman ini juga saya tanyakan di sini juga. Di-mention kemarin kalau akan ada kegiatan-kegiatan, salah satu bentuk kegiatan-kegiatan yang di pendidikan itu seperti apakah, di lingkungan itu seperti apa, tadi sudah di-mention sebenarnya. Tapi mau ditebalkan Kak, kalau sosial itu seperti apa, kalau budaya itu seperti apa? Ya Kak, kita fokus ke sosial dulu Kak. Jadi sosial itu kita lihat isu-isu apa yang beredar khususnya di Kota Makassar. Terus kita lihat juga misal ada bencana apa segala macam. Jadi salah satu bentuk upayanya kita terjun di masalah sosial itu, misal kita adakan kolaborasi kemanusiaan. Untuk kemarin yang Palestina apa segala macam. Kita terjun, walaupun kita sebenarnya tidak mesti terjun di jalan, tapi ya karena banyak yang menggebu-gebu, yang semangat untuk perjuangan Palestina, kita sama-sama dengan banyaknya komunitas itu Kak terjun di jalan untuk penggalangan dana. Terus yang kedua budaya itu sendiri Kak, kita lebih fokus ke kayak kultur. Makanya di kasus sendiri itu kulturnya kekeluargaan dan menyenangkan, insyaallah itu yang bakalan termindset terus Kak. Kita juga bisa studi kultur. Kemarin saya sempat coba Kak dengan beberapa orang itu, kita coba ke Kajang. Dan alhamdulillah sebenarnya kita diberi ruang lah. Kita diizinkan, tapi kemarin karena mepet waktu jadi kita tidak sempat bertemu dengan Amatoa. Karena ternyata Amatoa juga ada tamunya. Jadi lain waktu kita atur jadwal lagi. Terus masalah lingkungan sendiri ini Kak, kemarin kita fokusnya untuk tanam mangrove dan ekobrik. Jadi ada pelatihan untuk ekobrik di salah satu sekolah di Takalar Kak. Itu SMA 1 Takalar. Kita pengadaan pelatihan ekobrik di sana, menjelaskan tentang masalah isu-isu lingkungan apa segala macam. Dan kita aksinya itu tanam mangrove. Terus pendidikan. Untuk pendidikan sendiri Kak, kita ada cerita Savana, cerita amanah kemarin. Tapi atas kehendaknya Allah, kampung amanah sekarang sudah tidak ada karena ada itulah Kak. Tapi kita masih lebih fokus ke, alhamdulillah ada sekarang kampung binaan baru yang namanya Savana. Itu daerah depan memang belum terjangkau untuk masalah pendidikan anak-anaknya. Insyaallah kita akan mulai juga bersama dengan angkatannya kakak juga. Nanti kita sama-sama fokus ke pendidikannya anak-anak. Terus kita ada juga namanya GT,
Gitu kan. Go Teaching. Go Teaching. Nah, ini tadi Kak, kita tadi sudah lupa apa namanya ya, Go Teaching kan? Oh ya, Go Teaching Kak. Jadi Go Teaching ini kita keluar, bukan daerah Makassar. Jadi kita lebih fokusnya keluar ke pelosok yang ada sekolahnya tapi tertinggal. Jadi kita fokusnya mengajar di pelosok 3 hari kah sampai 5 hari. Itu kemarin sistemnya open volunteer juga. Jadi kita bersamaan volunteer, bukan full anggota IKASA. Nah, tetap bersama keluarga besar IKASA, tapi dibarengi dengan volunteer. Jadi kita open volunteer untuk relawan pendidikan. Mungkin untuk program Go Teaching. Ya, untuk Go Teaching. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan ini kan. Masya Allah. Majene siap, Majene kalau mau teman-teman di Kasar mau ke Majene, kita sama-sama ke daerah pelosok. Gaskan Kak. Sekedar info Kak. Kemarin itu sebenarnya rekor untuk IKASA. Kita ke pelosok itu hampir 100 orang. 100 orang Kak. Saya juga kewalahan sebenarnya. Volunteer ini hampir sekitar 60 atau 80-an orang. Terus pengurus dan keluarga selebihnya lah. Dan semua orang kaget sebenarnya Kak. Orang mau ngapain ini? Ke pelosok banyak sekali. Pelosok mana juga nggak boleh tahu. Kemarin di Dusun Bara, Tombok Bulu, Maros Kak. Maros Kak. Iya. Dusun Bara namanya. Keren. Nah, lagi-lagi saya begini Kak, kemungkinan besar ini saya hipotesis pribadi, karena ada rasa kepercayaan teman-teman ke IKASA dalam melakukan sebuah kegiatan. IKASA nih contohnya, IKASA yang melakukan gitu, mungkin termindset seperti itu, makanya setiap rekrutmen teman-teman IKASA, entah itu volunteer A, B, C, teman-teman selalu antusias mengikuti. Keren. Alhamdulillah. Nah, ini juga informasi Kak, sekedar informasi juga kemarin kami di teman-teman Sibalipari juga pernah lakukan kolaborasi Kak teman-teman IKASA waktu di Kampung Amanah. Oh iya. Nah, makanya cerita tentang Kampung Amanah itu bukan menjadi cerita yang tidak pernah saya dengar secara pribadi, karena kebetulan pernah juga di sana. Bukan omong kosong. Pernah juga di sana sama teman-teman. Ya, lagi-lagi ada beberapa kondisi yang mengharuskan memang Kampung Amanah sekarang itu ada perubahan. Ada perubahan. Jadi sekarang Kak berarti fokus di ada binaan baru yang di Sapana. Oke Kak, siap. Ini kalau mau dilihat sudah panjang kayaknya terkait IKASA, proses berdirinya dan beberapa hal yang sudah mungkin dijelaskan sama Kak lihat tadi ini. Berarti dalam proses rancangannya ke depan Kak, mungkin saja tahun ini bukan hanya satu angkatan nih. Berarti bisa saja surprise. Jadi teman-teman yang mau bergabung boleh dong kepo-kepoin Instagram. Ya, Instagram IKASA. Biasanya kan teman-teman itu membagikan informasi di Instagram IKASA. Kak, yang jadi kendalanya kemarin IKASA ini Kak, sebenarnya kita untuk akun Instagram IKASA itu kena banned dari pihak Instagram. Cek per cek ternyata memang kita daftarkan akunnya IKASA ini sesuai dengan adanya di Makassar. Terus peraturan baru dari Instagram itu minimal 13 tahun. Nah, terus IKASA sendiri ini belum sampai 13 tahun. Jadi akun lamanya IKASA Makassar tanpa underscore itu resmi betul-betul sudah di-ban Kak. Sudah dihapus secara resmi sama Instagram. Jadi kita alihkan ke Instagram barunya IKASA, itu IKASA Makassar _. Iya Kak. Jadi wajib follow nih Kak. Oke, siap. Jadi teman-teman yang dengar ini, kalau mau kepo kegiatannya juga teman-teman IKASA boleh follow akun baru Kak ya. Iya, akun barunya IKASA. Jadi jangan teman-teman berpikir wah akun palsu nanti karena follow sedikit. Enggak, karena kebetulan ada cerita di balik itu, makanya akun baru sekarang. IKASA _. IKASA Makassar _. Oke Kak, siap. Nah, kita mungkin pindah ke pembahasan selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi akhir, ada nih Kak satu sesi baru di podcast Ruang Berbagi. Nah, istilahnya saya itu TTS. TTS itu Kak tanya terserah saya. Nah, jadi sebentar nanti saya akan berikan pertanyaan.
mungkin sekitar 2-30 ribu. Wah, Masya Allah. Terlalu banyak, terlalu banyak. Tidak pulang orang ini, tidak pulang. Ya 2-3 pertanyaan Kak, untuk mudah-mudahan Kak dia bisa jawab. Ya mungkin soal kimia Kak, ini soal-soal yang mungkin agak sulit. Oke Kak, siap Kak ya? Iya, Insya Allah Kak. Saya buka catatan dulu saya teman-teman. Ini saya sama Kak Dian ini lagi dalam keadaan tidak terlalu baik teman-teman. Ayo. Saya tadi ini menahan batuk. Maaf gini Kak, terlepas Aman Kak. Saya juga ini beberapa kali minum teman-teman. Jadi cobanya teman-teman lihat, andai kan teman-teman lihat kondisi saat ini di depan kita sudah ada air minum yang sekali kita minum. Kurang kopi nih kayaknya. Oke Kak, pertanyaan yang pertama. Ini kalau membayangkan Kak, jika diberi kesempatan, ini terserah ya Kak. Iya. Jika diberi kesempatan untuk mengulang waktu, Ya. untuk mengulang waktu di fase apa, Kak Dian mau kembali ke sana? Kalau saya sendiri Kak, itu di waktu SMA, karena jujur di waktu SMA itu kan betul-betul 90% sih, 90%, 90 derajat, bahkan 180 derajat itu kata teman kelas saya berubah. Jadi di SMA, dari SMP ke SMA betul-betul berubah Kak. Karena kebetulan saya ada 3 orang yang sekelas di SMA sama di SMP juga. Jadi teman waktu bawah lah. Iya Kak. Terus masuk di SMA, mungkin kesalahan terbesar yang saya ambil yang awalnya, jujur Kak, waktu itu kan saya bebas tes masuk sekolah, masuk SMA. Ini bebas tes gara-gara orang dalam atau bukan Kak? bebas tes. Alhamdulillah gara-gara prestasi. Siap. Jadi cek per cek nama saya tuh ada di kelas MIA 1, IPA 1, 10 IPA 1. Saya masuk di ruangan kepala sekolah pas segala macam, saya cari nama saya coret di MIA 1, saya pindahkan ke MIA 2. Nah, mungkin itu kesalahan terbesar saya, awal dari kesalahan. Jadi mungkin kenapa saya tidak terlalu fokus ke masalah pelajaran, karena akibat itu Kak, kesalahan pertama saya memindahkan nama. Dan itu sebenarnya ditahan sama wakil kepala sekolah. Tapi iya waktu itu Kak, tapi dengan argumenku saya yakinkan juga ibu dan bapak wakil kepala sekolah. Saya nego Kak. Makanya betul-betul saya coba kalau ada kesempatan, mungkin saya akan pertahankan di kelas MIA 1. Karena betul-betul Kak, saya lebih fokusnya kemarin itu mungkin gara-gara sudah kenal cinta mungkin Kak. Ya. Lagi di sini. Makanya tidak mau fokus belajar. Oke. Jadi memang ketika memang ada kesempatan untuk mengulang waktu pasti itu kayak. Iya, jadi pas masuk SMA Kak. Ya. Karena kalau umpamanya masih bisa dirubah ini mungkin keadaan akan ada perubahan. Iya. Siap. Oke Kak, diterima jawabannya. Oke Kak, yang kedua. Ini jika diberi kekuatan Kak, ini pengandaian Kak. Ya. Jika diberi kekuatan super ini, Masya Allah. Jika diberi kekuatan super ini, kira-kira Kak Dihiat ini pilih kekuatan apa? Kira-kira? Jelas bukan jadi badut ya Kak. Apalagi Ultraman. Siapa Kak untuk membahagiakan orang lain? Kalau diberi kekuatan mungkin kalau saya sendiri Kak, yaitu kekuatan daya ingat kalau saya Kak. Daya ingat ya? Iya, daya ingat. Apalagi kita di masa modern sekarang, gampang mengenal muka, lupa nama. Oke. Jadi salah satu adab sebenarnya itu Kak, kalau kita tidak lupa namanya orang. Jadi sebenarnya kalau mau diberi kekuatan, ya daya ingat yang kuat. Terus bisa lebih satu kan? Bisa lebih satu kan? Mungkin ya kekuatan untuk hati yang lebih tabah kan? Lebih tabah ya? Lebih tabah. Kenapa itu Kak? Banyak cobaan-cobaan ini. Banyak sekali Kak. Apalagi kita di dunia relawan, banyak sekali
biasa kendalanya orang itu isu-isu yang yang disampaikan orang lain ke masyarakat, jadi pandangannya masyarakat ke kita itu sudah beda. Padahal kita ini sudah niat baik yang kita bawa. Jadi ya mungkin kekuatan hati yang paling dalam harus betul-betul sabar. Siap. Berarti memang Kak. Jadi teman-teman begini ya, teman-teman ini saya pun secara pribadi, kita ini dalam bekerja sosial terus di dalam dunia relawan tidak ada struggle-nya loh, tidak ada masalahnya. Karena ya lagi-lagi yang seperti dimensi tadi Kak Adik ya apa yang kita bawa, apa yang berusaha kita lakukan ke orang lain, terkadang orang lain juga tidak terima baik gitu ya. Betul Kak. Tidak masalah mungkin kalau umpamanya tidak mengganggu pemikiran kita tapi kan biasa juga goncang gitu. Biasa, nggak mau pusing, tapi kok teringat terus di kepala ini. Oke Kak, siap. Jadi yang pertama itu daya ingat. Daya ingat yang punya kekuatan daya ingat yang super. Masya Allah. Sama yang kedua itu terkait sabar. Nah, sabar. Oke Kak. Nah, yang terakhir Kak, ini sudah mention nih yang terakhir. Siap. Banyak nih. Yang terakhir keberapa ini Kak? Yang kedua yang terakhir Kak. Masya Allah. Yang terakhir yang ketiga itu, jika diberi kesempatan Kak untuk bertemu dengan orang, entah itu dalam masa lalu, entah itu pokoknya semuanya Kak, entah itu yang sudah tidak ada, entah itu yang memang sulit untuk temui, pokoknya siapa orang yang akan kita temui gitu. Untuk yang pertama itu Kak, saya betul-betul kagum walaupun tidak pernah ketemu sama kakek saya Kak. Jadi kakek saya itu mulai dari ujung Takalar sampai ujung Goa yang betul-betul yang kenal keluarga itu kagum. Bahkan omnya semua itu biasanya kan kalau keponakan kita anggap enteng lah, tidak terlalu segan. Tapi bahkan kakeknya ini semua segan sama kakek saya ini Kak. Ya, kayak saya mau lihat ini orang bagaimana. Tapi memang tidak bersama. Saya tidak dapat Kak. Iya. Waktu itu ayah saya masih sekolah. Terus pada saat tamat sekolah dia meninggal. Jadi meninggal tahun kalau bukan 97 98 Kak. Jadi saya tidak dapat Kak. Terus yang kedua yang betul-betul saya mau temui entah itu mantan bukan. Apa itu mantan? Bahkan sampai sekarang Kak, saya selalu berdoa entah ditemui nanti di akhirat atau lewat mimpi, itu sosok Nabi Muhammad Kak. Jadi kita bahkan disunahkan untuk berdoa, minta untuk dipertemukan, karena salah satu orang yang tidak bakalan bisa ditiru oleh setan itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mimpi terus ada yang mengaku Nabi Muhammad, insya Allah itu betul. Jadi jangan pernah takut berdoa untuk bertemu dengan sosok Nabi Muhammad. Siap. Keren. Nah, berarti ada dua Kak ya. Pertama itu adalah kakek, yang kedua adalah Nabi Muhammad panutan kita. Nah, karena jujur Kak, untuk masalah kakek sendiri, itu di ranah keluarga dan orang lain yang kenal kakek, itu selalu beranggapan kalau sosok kakek itu kau, saya. Nah, jadi kalau kau mau cari kakekmu, lihat dirimu. Jadi semua bentuk tubuh bahkan rambut yang gondrong begini Kak, dia bilang persis kakekmu. Jadi makanya saya penasaran. Bagaimana beliau? Karena namanya dibumingkan lah sama beberapa orang. Mantap. Nah, itu sudah selesai pertanyaannya kan? Itu sudah selesai. Itu ada beberapa pertanyaan yang sifatnya psikologi sebenarnya, karena ini dalam proses menyusun ini juga saya juga diskusi dengan teman-teman. Ini nih. Yang gua mental ini.
Apalagi yang mau ketemu mantan, aduh bahaya ini. Siapa tahu tiba-tiba kita tadi mau jujur saya mau ketemu dengan mantan ini kan? Boleh. Aduh bahaya. Nah, kalau boleh tahu ini Kak, sebelum kita masuk di sisi akhir, ini kan kalau bicara terkait keaktifan nih Kak Diyat sampai saat ini di dalam dunia relawan, pun pada saat setelah selesai SMA langsung bekerja dan lain-lain. Adakah sosok panutan Kak? Adakah sosok yang kayak istilahnya? Nah, ini nih yang saya tiru nih. Oh iya. Mungkin 1 atau 2 orang Kak. Untuk panutan sendiri Kak, itu ada pada ayah saya sendiri. Oke. Jadi betul-betul yang saya tangkap juga dari beberapa pandangan Kak, mulai dari saya sekolah sampai sekarang itu tidak berubah Kak. Sosok orang yang saya kagumi itu ayah saya sendiri, di mana dia pernah mencatat rekor jadi kepala desa termuda di Indonesia. Itu salah satunya Kak. Terus banyak orang juga yang segan dengan beliau, banyak yang menaruh respek segala macam. Bahkan kata-kata beliau sama saya Kak, dia bilang kita punya pandangan sendiri ke ayah, jadi kita bisa menilai ayah bagaimana. Jadi untuk kita pertahankan atau ikuti sifatnya ayah yang baik. Kalaupun ada sifatnya ayah yang buruk yang kita tahu, itu hilangkan, pertahankan saja yang baik, bahkan lebihkan yang baik. Mungkin itu Kak. Keren Kak. Berarti memang yang saya harus garis bawahi tadi teman-teman, memang proses pembentukan mulai dari organisasinya tadi yang mungkin memang sudah ada darah daging tersendiri dari bapak. Karena di-mention tadi kepala desa teman-teman. Kepala desa. Ya, kepala desa termuda itu kepala desa termuda Kak ya. Bisa. Semoga bisa. Sudah di-mention lagi ya. Mudah-mudahan kita dukung segala aktivitasnya Kak Adi sampai saat ini. Oke Kak, mungkin di sesi akhir kita mau dengar nih Kak, harapannya Kak Diyat, sendiri terkait muda sama terkait IKASA nih. Terus apa nih dalam waktu dekat program-program yang akan diikuti sama Kak Diyat? Silakan ya Kak, kita bahas IKASA saja dulu nih Kak. Siap. Sebelum ke harapan pemuda. Oke. Jadi dalam waktu dekat ini setelah FO Kak, pada saat di FO pun itu kita sudah menjalankan beberapa program. Jadi pada saat di FO kita akan pembentukan panitia untuk fokus ke 17-an dan GT. Itu sudah langsung. Jadi angkatannya kakak ini nanti langsung yang terjun. Yang diberi kesempatan untuk jadi pengurusnya. Oke, siap Kak. Pokoknya besok ini Kak saya tidak munculkan bahwa keberadaan itu. Tidak bahaya. Oke Kak, lanjut. Terus untuk harapannya ke pemudi khususnya Makassar, jangan takut mencoba apalagi hal kebaikan Kak. Siap. Banyak di luar sana komunitas organisasi yang welcome sama semua pemuda-pemudi Makassar. Biar di luar Makassar pun kita terima, apalagi terkhusus Makassar. Jadi kalau bukan kita yang terjun langsung, turun tangan yang bantu orang lain, siapa lagi? Karena kita ini sebenarnya kerja penjembatan lah dari sosok dermawan, donatur. Jadi memang kita tidak bakalan dipisahkan yang namanya relawan. Karena untuk membantu pun bahkan menghilangkan batu di pinggir jalan, di tengah jalan, itu sudah termasuk kerja relawan Kak. Jadi jangan takut jadi relawan dan jangan pernah menanamkan mindset relawan itu rela dan melawan. Jadi relawan itu rela dan menawan, bukan melawan. Siap. Oke Kak, baik. Terima kasih banyak ini Kak. Siap, sudah saya ganggu waktu kita ini hampir 1 jam kita cerita dari beberapa hari yang lalu Kak ya. Kita jadwalkan, tapi gara-gara kesehatan juga, protokol kesehatan baru kita lakukan hari ini.
Oke Kak, baik, terima kasih banyak Kak Minyak. Ya, Mudah-mudahan segala aktivitas Kak Diat ke depan juga dilancarkan lah. Amin, amin, amin. Apalagi di sisa kepengurusan ke depan ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keikhlasan dalam proses kerja-kerja kebaikannya. Amin, amin, amin. Oke, baik teman-teman sekalian, kita cukupkan diskusi kita dengan Kak Diat, ketua dari IKASA Makassar. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan sama semua teman-teman. Jadi di sini, di teman-teman Sibalikparik juga menyendang dan mengumpulkan dana. Jadi teman-teman yang punya rezeki lebih, itu boleh diinfokan kami, bisa dikirim melalui rekening yang akan kami cantumkan di deskripsi. Oke, baik, kita jumpa lagi di podcast Ruang Berbagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.